Lalu di bagian materi juga ada fasilitas membuat sebuah kuis. Misalnya, di sini ada tugas kuis, ada pertanyaan. Kalau kita klik tugas, di sini ada judul, ada petunjuk. Kemudian di sini juga bisa membuat sebuah file ataupun juga bisa membuat sebuah form. Misalnya kita akan membuat sebuah kuis essay dari Google Form. Jadi kita bisa pilih formulir. Kita contohkan saja. Oke, untuk petunjuknya, silakan kerjakan tugas hardware dan software pada lampiran file di bawah. Jadi kita bisa menambahkan. Kemudian di bagian poin kita juga bisa menyeting jika mengerjakan tugas ini poinnya mendapatkan berapa. Misalnya poin tugas itu nilainya adalah 40. Kemudian waktu pengerjaannya kita juga bisa tentukan, misalnya berakhir atau dalam durasi 1 minggu. Oke, waktunya juga bisa diisi. Kemudian di sini masuk topik ke hardware dan software. Jadi settingannya seperti ini. Lalu kita buat misalnya dokumen boleh, ataupun file Excel juga boleh, atau kita sudah punya gambar, kita juga bisa memasukkannya. Oke, kita buat sebuah formulir. Jadi kita juga bisa menginputkan sebuah materi, entah itu pilihan ganda ataupun pilihan atau pertanyaan essay. Misalnya di sini kita kasih tugas essay. Kemudian pertanyaannya kita pilih pertanyaan essay. Misalnya sebutkan apa saja perangkat keras komputer minimal 20 hardware. Oke, di sini dicentang, wajib diisi. Kemudian jika ada pertanyaan selanjutnya, kita bisa menekan tombol plus. Oke, seperti ini. Misalnya sebutkan apa saja perangkat lunak komputer minimal 20. Oke, jadi seperti ini.
jangan lupa untuk dicentang. Lalu pilih kirim. Di sini juga bisa mengirim linknya langsung, atau juga kita langsung bisa klik close. Jadi otomatis di sini akan berubah. Setelah selesai memberikan atau menginput sebuah tugas atau pertanyaan, kita langsung bisa klik tugaskan. Atau juga tugas itu bisa disetting kapan waktu tugas itu diposting. Jadi tugasnya sudah muncul di topik hardware dan software. Kalau kita klik, jadi sudah muncul. Jadi ketika siswa sudah mengerjakan, itu nanti poinnya di sini akan berubah. Oke, kalau kita juga bisa edit. Oke, sama seperti pemberian materi, jadi kita juga bisa mengeditnya. Oke, di bagian forum, jadi sudah muncul postingan tentang tugas yang tadi sudah kita input. Oke, jadi seperti itu. Lalu yang terakhir, kita juga bisa membuat absen. Caranya sama, klik buat, kemudian kita bisa memberikan atau kita bisa link keluar dari Google Classroom. Kita bisa menggunakan Google Form, walaupun di sini juga ada, atau kita pilih tugas saja. Poin absennya kita kosongi. Kira-kira boleh enggak? Oh, poinnya 1. Kemudian tidak ada batas waktu karena ini absen. Lalu topiknya kita pilih absensi. Kemudian di sini kita kasih judul absensi. Petunjuknya kita bisa isi silahkan melakukan absensi setiap jam mata pelajaran informatika. Lalu kita bisa buat sebuah formulir atau Google Form di mana judulnya kita buat absensi. Kemudian di sini kita bisa buat nama. Kita pilih jawaban singkat, wajib diisi, dicentang. Lalu kita tambahkan lagi sebuah pertanyaan kelas. Kita pilih misalnya 10 IPS 1. Lalu klik tambahkan opsi. IPS 2, IPS 3, kemudian IPS 4. Klik wajibkan diisi. Lalu kita juga bisa menambahkan tanggal. Kita pilih tanggal.
Oke, di sini pilih wajib isi. Lalu di bagian respon kita biarkan saja. Kemudian di bagian setelan, di sini juga kita bisa menyeting. Misalnya kita bisa menambahkan untuk menginput sebuah email, tapi untuk absen kita biarkan kosong saja. Lalu di bagian presentasi, jadi ketika siswa sudah selesai melakukan absen, kita juga bisa memberikan pesan konfirmasi. Misalnya, terima kasih sudah melakukan absensi. Lalu kita pilih simpan. Oke, seperti ini. Lalu ketika sudah selesai, kita close saja tanpa perlu klik tombol simpan, karena di sini sudah otomatis tersimpan di Google Drive. Oke, seperti ini. Lalu di sini seperti biasa ada langsung tugaskan atau jadwalkan atau simpan, atau kita bisa menghapus. Kita pilih yang tugaskan. Oke, di bagian absen sudah muncul absensi. Di bagian postingan juga sudah muncul absensi. Lalu apalagi yang bisa dibuat di bagian tugas kelas? Di sini juga bisa buat sebuah kuis yang sifatnya adalah sistem poin. Jadi nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Kemudian ada pertanyaan. Di sini sistemnya sama, langsung ke jawaban singkat atau pilihan ganda. Kita juga akan membahasnya di materi selanjutnya. Saya kira untuk pengenalan dasar-dasar untuk menginput materi dan juga memberi absen cukup mudah, jadi seperti itu.